Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken kisahipun Nabi Ibrahim. Bab Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Keputusan mahkamah telah jatuh. Nabi Ibrahim harus diganjar dengan dibakar hidup-hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diatur. Tanah lapang guna tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar secara massal, di mana tiap penduduk secara gotong royong harus ambil bagian membawa kayu bakar sekuat dan sebanyak ia bisa sebagai tanda bakti kepada Tuhan-Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Berbondong-bondonglah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Di antara mereka terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakar dengan harapan memperoleh barokah dari Tuhan-Tuhan mereka dengan menyembuhkan penyakit mereka dan atau melindungi yang hamil dikala ia bersalin. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, berdatanganlah orang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung api yang dahsyat, yang lidahnya menjulang ke ketinggian, di mana burung-burung yang sedang berterbangan di atasnya berjatuhan, terbakar oleh panasnya uap yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu. Kemudian dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim didatangkan dan dari atas sebuah gedung yang tinggi dilemparkanlah ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah, "Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal, karena iman dan keyakinannya bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir, musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang terjadi. Tatkala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu, ia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus. Sedang tubuh dan pakaian yang melekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, Nabi Ibrahim, agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang tersesat. Para penonton upacara pembakaran kaget, tercengang tatkala melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu itu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaiannya yang tetap berada seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit jua pun. Mereka bubar
meninggalkan lapangan dalam keadaan heran seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan satu kepada yang lain. Bagaimana hal yang ajaib itu bisa terjadi? Bagaimana hal yang ajaib itu bisa terjadi? Padahal menurut anggapan mereka, dosa Nabi Ibrahim sudah nyata, mendurhakai Tuhan-Tuhan yang mereka puja dan sembah. Ada sebagian daripada mereka yang dalam hati kecilnya mulai meragukan kebenaran agama mereka, namun tidak berani melahirkan rasa ragu-ragunya itu kepada orang lain. Sedang para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukuman yang mereka jatuhkan atas Nabi Ibrahim dan kesibukan rakyat mengumpulkan kayu bakar selama berminggu-minggu telah berakhir dengan kegagalan total, sehingga mereka merasa telah mendapat hidung panjang dari Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebagian penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mereka, dan membuka mata hati banyak daripada mereka untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Bahkan tidak kurang daripada mereka yang ingin menyatakan imannya kepada Nabi Ibrahim, namun khawatir akan mendapat kesukaran dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas dendam para pemuka dan para pembesarnya, yang mungkin akan menjadi kalap bila merasa bahwa pengaruhnya telah bergeser ke pihak Nabi Ibrahim. Sekian bab Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Wallahu a'lam bishawab.